Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Latifah Aulia Maharani dari kelas 1 TB2, Program Studi Tata Boga, jurusan Perhotelan, Politeknik Negeri Balikpapan. Hari ini saya akan membahas modul 5 dari mata kuliah kami, yaitu Ilmu Gizi Lanjutan, di mana saya akan membahas tentang bahan tambahan pangan atau BTP. BTP itu apa? BTP sendiri merupakan bahan yang secara alami ditambahkan kepada makanan yang bukan merupakan bahan baku dari makanan itu sendiri. Jadi ditambahkan. BTP ini ada 5. Ada pewarna, penyedap, anti gumpal, pengental, dan yang terakhir yaitu pemutih atau pemucat. Yang pertama kali akan saya bahas yaitu tentang pewarna. Dalam semua aspek organoleptik, warna merupakan aspek penting. Mengapa? Karena warna dapat menentukan selera kita dalam mengonsumsi makanan. Hanya dengan melihat warna, kita dapat mengekspektasi rasa sebuah makanan. Pewarna sendiri ada 2. Yang pertama ada pewarna alami, yang kedua adalah pewarna sintetis atau buatan. Pewarna alami sendiri lebih banyak digunakan dibandingkan dengan pewarna sintetis, karena lebih aman. A. Pewarna alami. Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia, bahan pewarna alami yang boleh ditambahkan ke makanan diantaranya yaitu karamel, kurkumin, beta-karoten, antosianin, dan klorofil. B. Pewarna buatan atau sintetis. Peraturan Menteri Kesehatan juga mengatur tentang bahan ini, karena harus digunakan sesuai takaran atau dosis yang telah ditetapkan agar tidak mengganggu kesehatan konsumen. Di antaranya ada Sunset Yellow, Fast Green, dan Brilliant Blue. Setelah pewarna makanan, tentu saja selanjutnya yaitu pengawet. Nah, pengawet sendiri berguna untuk mengawetkan makanan atau memperpanjang masa simpan. Pengawet juga ada 2, yaitu pengawet organik dan juga pengawet anorganik, di mana keduanya diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan juga, agar tidak digunakan semena-mena atau disalahgunakan. Dan juga tidak diperkenankan untuk menggunakan bahan-bahan berbahaya sebagai pengawet seperti formalin dan boraks. Bahan pengawet organik. Bahan pengawet organik biasanya lebih banyak digunakan karena pembuatannya mudah, terdiri dari asam dan juga garam, biasanya dalam pembuatan ikan asin dan juga acar. Contoh-contoh pengawet organik ini yaitu yang pertama cuka, asam benzoat, dan lain-lain. Bahan pengawet anorganik. Biasanya bahan pengawet anorganik yang digunakan yaitu sulfit, nitrit, dan nitrat yang berfungsi untuk mencegah pertumbuhan mikroba dalam makanan. Selanjutnya ada bahan penambah cita rasa makanan. Tentu saja, makanan yang menggugah selera harus memiliki cita rasa yang baik, baik dari segi aroma, rangsang mulut, dan juga rasa. Apakah ketiga aspek tersebut? Yang pertama, aroma. Dalam hidung terdapat sensor-sensor yang sensitif terhadap aroma yang dikeluarkan oleh sebuah benda. Apabila kita menghirup aroma tersebut, sensor-sensor tersebut akan mendeteksi aroma tersebut dan akan dibawa oleh impuls saraf ke dalam otak untuk mengidentifikasi aroma tersebut. Impuls saraf ini dikenal dengan saraf olfaktori. Yang kedua yaitu rasa. Rasa sendiri diidentifikasi oleh lidah, yang terdapat papil-papil untuk mensensori atau mendeteksi adanya rasa. Rasa ada 5, yaitu manis, asam, asin, pahit, dan yang terakhir yaitu gurih atau umami. Setelah rasa tersebut ditangkap oleh papil-papil di lidah, maka selanjutnya akan dibawa ke otak dan kemudian diidentifikasi, dan selanjutnya akan menimbulkan rangsangan kepada tubuh untuk mengonsumsi makanan tersebut. Yang ketiga ada rangsangan mulut. Rangsangan mulut sendiri merupakan gabungan dari indera pencium, indera perasa, dan indera peraba. Ada beberapa BTP yang digunakan untuk menambah cita rasa makanan. Yang pertama, aroma. Aroma sendiri bisa ditambahkan oleh senyawa ester. Ada essence seperti essence aroma nanas dan apel. Yang kedua, pemanis buatan. Pemanis buatan itu seperti xilitol dan aspartam. Yang ketiga, ada penambah cita rasa umami seperti chicken powder. Selanjutnya ada ragam bahan tambahan makanan lainnya.
Yang pertama ada pengemulsi, pengental, dan pemantap, yaitu berfungsi untuk memantapkan atau mengemulsi air dan lemak agar menjadi stabil, tidak pecah atau tidak terpisah, sehingga lemak dan air membentuk struktur yang kompleks atau stabil. Yang kedua ada antioksidan. Antioksidan sendiri berfungsi untuk mencegah ketengikan yang diakibatkan oleh oksidasi lemak atau minyak. Yang ketiga ada anti kempal atau anti gumpal, yang berfungsi untuk mencegah menggumpalnya bahan makanan yang berbentuk bubuk seperti tepung, gula, dan lain-lain. Yang keempat ada pengatur keasaman, yang berfungsi untuk mengatur, menetralkan, dan menjaga derajat keasaman sebuah makanan agar tidak ditumbuhi oleh jamur dan mikroba, dan juga untuk menjaga rasa keasaman atau cita rasa asam di makanan itu sendiri. Kelima ada pengeras. Pengeras sendiri berfungsi untuk menjaga makanan agar tidak lunak karena daya simpan yang lama. Yang keenam yaitu pemutih atau pematang tepung, yang berfungsi untuk mempercepat proses pemutihan dan memperbaiki mutu pemanggangan tepung. Yang ketujuh ada pengembang adonan, yang berfungsi untuk mencegah kempisnya adonan roti, kue, dan lain-lain saat proses pemanggangan. Terakhir ada sequestrant, yang merupakan zat tambahan makanan yang dapat mengikat ion pada pangan sehingga memperbaiki penyebaran warna makanan dan tekstur makanan serta mencegah perubahan warna makanan kemasan. Itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.